kita hinaan berubah menjadi pujian. Nah, ini banyak banget pasti jamaah Islam itu indah. Yang mungkin banyak yang rasa sakit hati sama orang. Gimana caranya itu bisa menjadi pecutan kita supaya lebih baik. Karena seperti tadi, kesabaran adalah bagian dari kehidupan. Langsung aja Ustadz Maulana. Ya, kenapa? Gimana caranya Yang tadi itu. yang tadi kita maksudnya baik, pengen ngasih tahu, Iya. tapi orang itu malah sakit hati. Jadi gimana caranya kita pengen, tapi kalau nggak dikasih tahu kan kasihan juga Ustadz. Misalkan orang maaf, misalkan bau badan gitu, terus jadi nggak bersih-bersih kan di Islam nggak boleh juga kita bawa badan. Boleh, karena mengganggu juga. Tapi kalau kita ngasih tahu sakit hati, nggak ngasih tahu ya kasihan orang itu juga gitu. Gimana Ustadz? Silahkan tausiahnya. Aduh, ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak Ibu Caca ya, luar biasa. Pengalamannya banyak, pergaulannya banyak ya. Ya. Dan Ustaz Air, Ustazah Masya Allah, tabarakallah. Inilah enaknya kalau hostnya adalah orang yang berpengalaman. Masya Allah, pengalaman Apalagi dalam... hostnya kan S2 ya. Baik, tanpa kita sadari, kita pernah berucap hinaan kepada orang lain. Sebelumnya saya jawab dulu singkat yang ditanyakan Ibu Caca. Gimana kalau kita mau menegur orang, mengingatkan orang, sebaiknya jangan di depan orang banyak. Berduaan, mohon maaf, kalau mau dijapri jangan di grup. Jadi bagusnya kita ingatkan dia dalam keadaan berdua, face to face. Harusnya seperti itu. Karena kenapa? Karena kata Mas Syafi'i bahwa ketika engkau menegur orang di depan orang banyak, engkau mempermalukan dia. Nah, gimana kalau sudah terlanjur nih? Terlanjur kita mempermalukan orang, menghina orang, maka satu kuncinya permintaan maaf. Dan permintaan maaf itu ada 6. Oh, banyak ini. 6. Yang pertama, ekspresi penyesalan. Jangan, maafkan aku ya. Kemarin kamu bersalah, aku hina kamu kan? Minta maaf ya. Aku udah minta maaf loh. Ya Allah, ini mana ekspresi penyesalannya? Mana ekspresinya? Ekspresinya mana? Ekspresinya, maafkan aku. Gitu Oh, aja. harusnya gitu. Apalagi? Jelaskan atas kesalahan kita. Aku minta maaf ya. Yang mana? Ya iyalah yang pernah itu, nggak usah disebut. Harus sebutin. Harus sebutin. Apalagi? Pengakuan pertanggungjawaban. Aduh aku nggak enak banget nih. Aku mari ini. Jadi kasih solusi. Gimana ini obatnya? Ini solusinya, ini caranya. Jadi kita harus sampaikan seperti itu. Apalagi? Berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jangan ulangi, udah minta maaf besok ngelakuin lagi. Bukan dia tapi gaya-gayanya dia ngejek tapi ada nada-nadanya. Apalagi berjanji tidak akan mengulangi, apalagi meminta pengampunan. Mohon maaf, minta ridhoanya dia. Hati-hati kalau dosa kan ada dosa yang diampuni oleh Allah, ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, ada dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah. Kalau Allah yang tidak ampuni itu namanya dosa syirik. Allah ampuni dosa-dosa yang biasa yang mungkin keseharian tidak bisa kita pungkiri. Dan ada dosa yang dalam artian mohon maaf yang tidak dibiarkan oleh Allah. Karena kau minta maafun sampai berdarah-darah air mata tidak akan mungkin Allah ampuni sebelum kau minta maaf dulu kepada orang yang kau pernah berbuat salah kepada mereka. Jadi inilah yang namanya muflis tadi sudah dijelaskan bisa mengambil pahala kita, mentransfer. Kemudian mohon maaf tadi ada permintaan maaf. Apalagi? Pengembalian perasaan orang yang pernah kita sakiti. Kadang-kadang kalau orang sudah kelas seperti itu, tadi kayak Ibu Caca berkata, itu sudah akrab tapi sudah sakit hati, menjauh. Berarti harus kembali lebih akrab lagi. Karena kita tadinya sudah akrab lalu berpisah karena ada persoalan ini, maka kembalikan perasaan itu. Kembalikan perasaan itu. Itu arti maaf. Maaf itu mengembalikan perasaan orang sebelum kita lakukan. Yang lebih bagus lagi, kita menebus kesalahan dengan kebaikan. Makin banyak kebaikan kepada dia. Pokoknya kasih hadiah lah, kasih apalah, kasih bantuan lah, kasih apa. Libatkan dia dalam kegiatan kita. Masukkan dalam grup kita, masukkan geng kita. Saya tahu gengnya. Aduh, Masya Allah, Gitu Masya Allah. Apalagi? Ada maaf. Kata minta maaf ini kepada siapa kita minta maaf. Ada beberapa bagian. Yang pertama, kalau minta maaf kepada orang tua, maka yang pertama kalau orang tua kita minta ridhoanya.
Hati-hati, ridha Allah fi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Kita tidak mungkin melihat bagaimana apakah Allah suka sama kita atau murka sama kita. Yang jelas kita bisa lihat dari sosok wajah orang tua. Kalau orang tua senang sama kita berarti Allah lagi senang sama kita. Tapi ketika orang tua marah sama kita berarti orang tua maaf Allah lagi murka pada kita. Itu hati-hati. Kemudian yang kedua, kalau kita meminta maaf kepada anak, kadang-kala ini kita orang tua ini, kadang-kala tanpa kita sadari berbuat salah terhadap anak. Maka minta maafnya dengan cara tunjukkan kasih sayang. Aduh, pernah kejadian kemarin itu anak-anak, kan Anwar, kalau kita salah berjamaah kan itu Anwar paling main terus. Apa sih? Nah, udah Paling setahun, aktif ya paling Ustadz. aktif. Habis itu semua anak saya nangis. Oh. Karena nggak pernah mendengar suara saya gede. Oh. Wih, langsung kita peluk-pelukan. Minta maaf. Jadi orang tua pun juga bisa Harus punya minta salah maaf, sama orang harus tua. minta maaf. Biasanya orang tua minta maaf kalau anaknya sudah tidur. Baru pergi di kamar, maafkan aku nak. Mana tahu anak kau tidur anak itu. Kan banyak orang tua begitu. Saya biasanya gitu. Anak-anak baru tidur baru kita datang ke kamarnya, maafkan aku nak. Baru dia lihat kakinya yang pernah dicubit lah. Maafkan aku. Telat. Terus anaknya ternyata matanya melek sinetron kali. Sinetron kalau gitu. Apalagi minta maaf kepada saudara. Ada juga nih. Kalau meminta maaf pada saudara, tunjukkan rasa hormat kita kepada saudara kita. Sekali lagi, tunjukkan rasa hormat kita kepada. Jadi kepada siapa kita? Kalau suami istri, gimana nih? Kalau suami istri berbuat salah, maka tunjukkan penyesalan atau pengakuan salah. Aku yang salah, enggak aku yang salah, enggak aku yang salah. Jadi siapa yang salah sebenarnya ini? Kemudian kalau kepada teman, harusnya kita berdamai dengan teman. Jadi kalau kepada teman berdamai, pengakuan kesalahan kepada pasangan, kemudian kasih sayang buat anak. Kemudian kalau kita orang tua, keridhoannya. Kalau saudara yang seumuran, ya tunjukkan penghargaan. Penghargaan. Nah kalau kita temenan, tunjukkan penghargaan juga kan Ustadz. Iya. Tapi maaf nih, kalau teman kita non muslim, itu gimana Ustadz? Maksudnya Sama. kita transfer, emang kita transfer itu juga apa kebaikan kita ke dia juga, transfer apa amal ke dia juga? Di dunia dia dapat. Oh. Di dunia dia dapat. Jadi tetap walaupun orang yang disakitin hatinya adalah Hati-hati. non muslim. Kata Nabi, kita tidak boleh berbuat zalim meskipun dia non muslim. Oh. Bukan persoalan agama, persoalan perasaan ini. Karena kita tidak boleh menyakiti yang punya jiwa. Jadi tetap harus minta maaf. Harus minta maaf. Siapa tahu dia sebelum meninggal masuk Islam. Wallahu a'lam. Hati-hati dengan doanya orang dizalimi. Oke. Meskipun dia bukan Islam. Baik. Jazakallah khair. Nah.